Selamat pagi anak-anak semua. Selamat datang dalam pembelajaran geografi kelas 10. Nah, di sini kompetensi dasarnya yaitu 3.7 menganalisis dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Nah, indikatornya yang pertama mendeskripsikan pantai, pesisir, dan laut beserta ekosistemnya. Yang kedua menjelaskan perairan laut, zona laut, morfologi dasar laut, arus laut. Dan yang ketiga menjelaskan pemanfaatan dan pelestarian perairan darat dan laut. Yang pertama kita lihat perairan laut. Nah, yang pertama kita belajar tentang pesisir dan laut. Nah, pesisir adalah daratan di tepi laut yang tergenang pada saat air laut pasang dan kering pada saat air laut surut. Oleh karena itu, pesisir itu memiliki panjang yang sama dengan garis pantai, tetapi lebarnya berbeda untuk tiap pantai. Nah, untuk pesisir Indonesia mempunyai ekosistem yang beraneka ragam, antara lain hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun, dan rumput laut. Kemudian yang kedua ialah laut. Laut itu adalah tubuh air asin yang sangat luas dan saling terhubung antara lautan yang satu dan lautan lainnya. Nah, sebesar 70% permukaan bumi merupakan lautan, sehingga jika dilihat dari angkasa luar, bumi didominasi oleh warna biru. Nah, untuk laut yang luas itu disebut dengan samudra. Nah, samudra ini ada 5 di bumi, yaitu samudra Antartika, samudra Arktik, samudra Atlantik, dan kemudian ada samudra Hindia dan samudra Pasifik. Nah, yang berikut kita lihat klasifikasi laut. Nah, berdasarkan kedalamannya itu laut dibagi menjadi beberapa zona, yaitu yang pertama adalah zona litoral atau jalur pasang surut. Nah, zona ini berada di antara garis air surut dan garis air pasang. Jadi ketika air pasang, zona ini akan tergenang oleh air, dan ketika surut, zona ini akan kering menjadi pantai. Kemudian yang kedua ada zona neritik. Nah, zona ini adalah zona laut dangkal dengan tingkat kedalaman sampai 200 meter. Nah, pada zona ini sinar matahari masih dapat menembus dasar laut, sehingga banyak hewan dan tumbuhan laut dapat hidup di zona neritik. Kemudian yang ketiga ada zona batial atau zona laut dalam. Nah, zona ini berada di kedalaman 150 sampai 1800 meter. Nah, zona ini umumnya ditandai dengan lereng yang curam, yang dimana pada zona ini sinar matahari sudah tidak dapat menembus hingga dasar laut. Jadi cahaya matahari yang menembus ini tidak efektif untuk fotosintesis, sehingga tumbuhan yang dapat hidup ini hanya tumbuhan autotrof. Kemudian yang keempat itu adalah zona abisal. Nah, zona abisal ini adalah zona laut dengan kedalaman lebih besar dari 1800 meter, yang dimana zona ini tidak ada cahaya matahari, sehingga selalu gelap. Nah, di zona ini suhunya itu sangat rendah dan tekanannya sangat tinggi. Nah, pada zona ini ekosistemnya itu dari hewan predator, ada juga detritivor atau pemakan sisa organisme, dan hewan pengurai. Nah, bisa anak-anak lihat pada gambar berikut, ini merupakan ilustrasi zona laut. Jadi bisa dilihat ada zona litoral, zona neritik, zona batial, dan zona abisal. Nah, kita lihat yang berikut berdasarkan kejadian atau perubahan yang dialaminya itu laut dapat dibedakan menjadi yang pertama laut transgresi. Nah, laut transgresi ini adalah laut yang terjadi karena naiknya ketinggian air laut secara global, yang dimana akibatnya itu permukaan laut menjadi lebih luas. Nah, peristiwa ini umumnya terjadi itu karena pencairan es di kutub pada zaman glasial.
Kemudian yang kedua itu ada laut regresi. Nah, laut ini adalah kebalikan dari laut transgresi, yang dimana permukaan air laut seakan-akan turun karena kegiatan erosi dan sedimentasi yang terjadi selama berabad-abad. Yang dimana karena permukaan air laut turun, laut seakan menjadi berkurang luasnya atau disebut juga laut menyempit. Kemudian yang ketiga ada laut ingresi. Nah, laut ingresi ini adalah perubahan laut yang terjadi ketika dasar laut turun akibat gerakan tektonik. Nah, proses pembentukannya itu sejalan dengan proses pembentukan bumi, yang dimana laut ingresi ini memiliki kedalaman lebih dari 200 meter dalam laut dalam, yang dimana hampir semua laut di Indonesia bagian tengah itu adalah laut ingresi, terutama di Maluku. Kemudian yang berikut adalah berdasarkan klasifikasi laut berdasarkan letaknya terhadap benua. Itu ada yang pertama adalah laut tepi. Ini merupakan laut yang terletak di tepi benua dan dihalangi oleh gugusan pulau sehingga seolah-olah terpisah dari lautan luas. Kemudian yang kedua itu laut pertengahan atau laut tengah. Itu adalah laut yang terletak di antara dua benua yang memiliki gejala-gejala gunung api dan mempunyai gugusan pulau. Dan yang ketiga itu ada laut pedalaman. Nah, laut pedalaman ini adalah danau air asin yang sangat luas sehingga menyerupai laut, yang dimana laut pedalaman ini terletak di tengah benua dan hampir seluruhnya dikelilingi oleh daratan. Kemudian kita lihat yang berikut adalah morfologi dasar laut. Nah, morfologi dasar laut ini seperti halnya dengan daratan, tidaklah datar. Jadi panorama permukaan dasar laut itu disebut juga morfologi dasar laut. Jadi gambaran dari morfologi dasar laut itu didapati dari rekaman alat getaran suara atau echo sounding. Nah, morfologi dasar laut ini adalah hasil dari peristiwa tektonik. Nah, gambaran dasar laut reliefnya itu yang hampir sama dengan di daratan. Yang pertama itu ada paparan benua, yang dimana adalah dasar lautan yang dangkal dan luas mulai dari zona litoral hingga zona neritik dengan kedalaman kurang dari 200 meter. Kemudian yang kedua itu adalah lereng benua. Nah, lereng benua ini adalah batas dari paparan benua. Nah, morfologi ini terletak hingga zona abisal, yang dimana kemiringan lereng ini sangat curam, yaitu sekitar 5 derajat atau lebih sering disebut itu sebagai kaki benua, yang dimana kedalamannya itu 200 sampai 1800 meter. Kemudian yang ketiga itu ngarai bawah laut. Nah, ngarai bawah laut ini memotong paparan benua hingga mencapai lantai samudra dengan tebing curam di kedua sisinya. Kemudian yang keempat itu dasar samudra. Nah, sekitar 59% dari permukaan bumi itu berupa dasar laut. Nah, kedalaman dasar samudra ini mencapai 1800 meter dan memiliki morfologi datar, walaupun terkadang ditemukan gunung api dasar laut. Kemudian yang kelima itu adalah pematang tengah samudra. Ini adalah jalur memanjang di dasar laut tempat keluarnya magma dari astenosfer. Nah, jalur ini merupakan jalur pembentukan kerak samudra. Nah, pembentukan kerak samudra ini seringkali berasosiasi dengan pembentukan gunung api bawah laut. Kemudian yang keenam itu adalah gunung laut. Nah, gunung laut ini adalah gunung yang dasarnya berada di dasar laut. Nah, puncak gunung ini ada yang menjulang hingga di atas permukaan laut atau hanya berada di bawah permukaan laut. Jadi gunung berapi ini yang semakin menjauh dari pematang tengah samudra itu akan menjadi tidak aktif karena kehilangan suplai
panas. Kemudian yang ke-7 itu adalah palung laut. Nah, palung laut ini adalah dasar laut yang sangat dalam, memanjang, sempit, dan terjal. Jadi palung laut ini memiliki kedalaman lebih dari 5.000 meter. Kemudian yang berikut adalah gerakan air laut. Nah, gerakan air laut ini secara horizontal dan vertikal itu disebut dengan arus laut. Jadi pergerakan arus laut itu dipengaruhi oleh gaya tarik bulan dan matahari, kerapatan air akibat perbedaan suhu, salinitas atau kadar garam air laut, serta gerakan angin. Nah, gerak air laut ini mencakup yang pertama itu gerakan pasang naik dan pasang surut air laut. Nah, gerakan pasang naik dan pasang surut air laut ini adalah naik turunnya air laut secara teratur dan berulang-ulang karena pengaruh gravitasi atau gaya tarik menarik antara bumi, bulan, dan matahari. Jadi tinggi rendahnya pasang surut suatu daerah itu dipengaruhi oleh bentuk dan jaraknya dengan daratan. Kemudian yang kedua itu ada gelombang laut. Nah, gelombang laut ini adalah gerakan air yang umumnya ditimbulkan oleh energi angin di atas laut tanpa ada perpindahan massa air. Jadi gelombang air laut ini umumnya itu disebabkan oleh yang pertama itu kerapatan angin, kedua itu lamanya angin bertiup, ketiga vents atau daerah yang terkena pengaruh gerakan angin, yang keempat itu perbedaan kerapatan air laut dan udara, dan yang kelima adalah kedalaman laut. Kemudian untuk gelombang laut ini berdasarkan jenisnya itu ada beberapa gerakan air laut itu. Yang pertama itu ada gelombang osilasi, kemudian ada yang kedua itu gelombang translasi, yang ketiga adalah swell. Nah, berbicara tentang gelombang laut, kita lanjut pada arus laut. Nah, arus laut ini adalah aliran air laut yang mempunyai arah dan peredaran yang tetap dan teratur. Nah, untuk arus laut ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Itu yang pertama adalah gerakan angin yang arahnya tetap. Kemudian yang kedua itu ada perbedaan tinggi permukaan air laut. Dan yang ketiga adanya pulau atau benua yang merintangi. Dan yang keempat itu perbedaan suhu dan kadar garam air laut. Nah, ada beberapa istilah dalam proses gerakan arus laut. Itu yang pertama itu ada upwelling current, yang dimana ini merupakan peristiwa naiknya massa air dingin dari lapisan laut ke dalam lapisan permukaan. Kemudian yang kedua itu ada downwelling current. Itu adalah peristiwa gerakan air dari permukaan laut ke wilayah yang lebih dalam karena terjadi penumpukan massa air. Kemudian yang keempat itu arus panas. Itu arus yang memiliki suhu relatif tinggi jika dibandingkan suhu pada air laut yang dilaluinya. Kemudian yang keempat itu arus dingin. Itu adalah arus yang memiliki suhu relatif lebih rendah daripada suhu air laut yang dilaluinya. Nah, setelah kita belajar tentang gerakan air laut, kita belajar lagi tentang batas laut teritorial, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Nah, Indonesia ini adalah negara kepulauan terbesar di dunia, yang dimana luas perairan Indonesia itu sekitar 7,9 juta kilometer persegi atau 81% luas keseluruhan Indonesia. Sehingga sangatlah penting untuk kita mengetahui batas-batas wilayah laut Indonesia tersebut demi meningkatkan potensi Indonesia.
Nah, terlebih lagi bahwa kita tahu bersama bahwa Indonesia itu berada di posisi yang strategis, yaitu di antara dua benua dan dua samudra. Nah, selain posisi ini menguntungkan, juga memiliki potensi bahaya keamanan. Nah, batas wilayah laut itu mencakup yang pertama, batas laut teritorial. Nah, batas laut teritorial ini adalah batas laut kedaulatan pemerintah Indonesia yang dimana pada tanggal 13 Desember 1957 itu pemerintah Indonesia mengeluarkan deklarasi Juanda. Nah, deklarasi ini menentukan batas laut teritorial, yaitu batas laut yang ditarik dari garis ujung pulau-pulau atau pantai-pantai terluar dengan jarak 12 mil ke lautan bebas. Kemudian yang kedua itu adalah batas landas kontinen. Nah, batas landas kontinen ini adalah dasar laut dilihat dari segi geologi maupun morfologi yang merupakan kelanjutan dari kontinen atau benua. Nah, pada tahun 1973, pemerintah Indonesia itu mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1973 tentang landas kontinen. Seperti itu. Nah, yang dimana kita akan bahas yang ketiga itu adalah zona ekonomi eksklusif. Nah, ini pada tanggal 21 Maret 1980, pemerintah Indonesia itu menentukan batas laut zona ekonomi eksklusif yang berjarak 200 mil dari garis dasar ke arah laut bebas. Nah, menurut zona ekonomi eksklusif atau biasa disingkat ZEE itu segala sumber daya hayati maupun sumber daya alam lainnya yang berada di bawah permukaan laut, dasar laut, dan di bawah laut menjadi hak eksklusif Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang dimana segala kegiatan eksplorasi, eksploitasi, serta penelitian di zona ini harus mendapat izin terlebih dahulu dari pemerintah Indonesia. Sementara untuk negara lain yang memiliki kebebasan untuk pelayaran dan pemasangan kabel serta pipa di bawah permukaan laut itu tentu hal ini dilakukan untuk mematuhi prinsip hukum internasional. Nah, yang berikut kita akan bahas tentang potensi sebaran dan pemanfaatan perairan laut. Nah, kita tahu bahwa laut itu adalah satu sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi, sehingga laut itu harus dimanfaatkan secara benar. Nah, ada manfaat-manfaat laut. Itu yang pertama, daerah budidaya tambak, yang kedua, objek wisata, dan yang ketiga, kawasan pertambangan. Yang berikut kita akan lihat tentang pencemaran dan konservasi air laut. Nah, pencemaran air laut ini merupakan suatu hal yang perlu adanya pengendalian, perencanaan, dan atau pemulihan keadaan laut. Nah, kita lihat bahwa baik, kita lihat pencemaran laut. Itu dapat dibedakan menjadi 5 kategori. Yang pertama itu pencemaran laut akibat adanya aktivitas manusia. Itu kemudian yang kedua ada pencemaran yang disebabkan oleh limbah domestik atau limbah industri di pantai. Yang ketiga itu ada pencemaran yang pencemaran laut karena adanya kegiatan-kegiatan radioaktif alam dari berbagai macam kegiatan manusia. Dan yang keempat, pencemaran yang disebabkan oleh kapal laut. Dan yang kelima, kegiatan penambangan dasar laut. Nah, salah satu cara untuk mencegah pencemaran laut ini adalah dengan melakukan konservasi
laut. Nah, konservasi laut itu adalah upaya yang dilakukan untuk melindungi dan mengembangkan sumber daya yang ada di laut sehingga tercipta kelestarian ekosistem. Nah, upaya-upaya konservasi yang dapat dilakukan itu yang pertama adalah konservasi ekosistem pantai, yaitu dengan menanam tanaman bakau untuk mencegah abrasi dan melakukan pemeliharaan terumbu karang. Dan yang kedua adalah konservasi hutan mangrove. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan penataan kembali wilayah mangrove, melakukan gerakan kesadaran pendidikan dini melalui riset dan penelitian lintas disiplin keilmuan serta rehabilitasi wilayah mangrove. Baik, sekian dan terima kasih. Tuhan berkati.